Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Asma dengan NIM 22252100052 dari kelas 4C Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekilas mengenai apa itu evaluasi pembelajaran, urgensi evaluasi pembelajaran, pengembangan soal, pengujian soal, serta teknik penskoran dan skala penilaian. Sebelumnya, apakah kalian tahu bahwa evaluasi pembelajaran merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Mengapa ya kira-kira? Karena evaluasi ini membantu guru untuk mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pemberian tugas, pemberian proyek, observasi, dan lain-lain. Lalu, apa ya urgensi dari evaluasi pembelajaran? Hasil evaluasi itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu guru dalam merencanakan pembelajaran yang lebih efektif. Latar belakang itulah yang termasuk dari urgensi evaluasi pembelajaran. Selain itu, urgensi dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan menentukan ketuntasan belajar siswa. Jadi, berdasarkan definisi evaluasi pembelajaran matematika itu merupakan proses pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran matematika. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembelajaran matematika telah tercapai dan untuk menentukan apakah metode pengajaran yang digunakan itu efektif atau tidak. Selanjutnya, bagaimana ya cara untuk mengembangkan instrumen beserta contoh dari instrumen tersebut? Berikut adalah tahapan dari mengembangkan instrumen. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, mengembangkan spesifikasi instrumen. Yang ketiga, memilih jenis dan tipe instrumen. Yang keempat, mempersiapkan kisi-kisi instrumen. Dan yang kelima, uji coba instrumen. Bentuk instrumen salah satunya adalah instrumen tes. Dalam pembuatan instrumen tes, yaitu dengan pembentukan soal, terdapat berbagai macam bentuk soal yang digunakan, yaitu berbasis pemahaman dan pemecahan masalah, penalaran, koneksi, komunikasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, high order thinking skills atau HOTS, Trans in International Mathematics and Science Study atau TIMSS, Assessment Kompetensi Minimum atau AKM, PISA, Program for International Student Assessment, dan sebagainya. Lalu tujuan dari pengembangan soal yang telah dibuat itu apa ya? Yang pertama, untuk yang berbasis HOTS, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Sehingga peserta didik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis, menganalisis informasi, berpikir kreatif, dan kritis. Berbasis TIMSS, tujuannya yaitu untuk menemukan gambaran hasil pembelajaran matematika sesuai kurikulum yang berlaku di berbagai negara. Peserta didik diharapkan dapat menguasai konten matematika yang diujikan dalam soal bentuk TIMSS. Adapun berbasis AKM, tujuannya untuk mengetahui penguatan literasi dan numerasi peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca dan matematika yang mendasar. Adapun berbasis PISA, tujuannya yaitu untuk menilai kemampuan akademik siswa dan melihat sejauh mana kemahiran siswa terkait apa yang dipelajarinya selama di sekolah. Peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca, matematika, dan sains. Berikut akan ditampilkan beberapa contoh dari pengembangan soal yang telah saya buat. Setelah adanya pengembangan soal, sebagai pendidik juga harus memiliki kemampuan untuk menganalisis soal.
Nah, dalam menganalisis soal ini, tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas soal dari sisi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, penskoran, dan skala penilaiannya. Nah, berikut adalah contoh untuk menghitung dari uji-uji tersebut. Uji soal yang pertama yaitu uji validitas. Nah, tahapannya itu menyiapkan data hasil responden yang telah didapat. Nah, di sini itu respondennya berjumlah 15 dengan soalnya ada 5. Jadi, setelah menyiapkan data hasil responden, selanjutnya menjumlahkan total skor dari masing-masing responden dengan nomor soalnya. Jadi, responden pertama ini total skornya itu 34, responden kedua 31, sampai seterusnya responden ke-15 ini 24. Selanjutnya selanjutnya adalah menghitung R-hitung. Pada contoh ini dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus Corel dari data nomor soal pertama dan total skornya. Jadi didapat R-hitung untuk nomor 1 yaitu 0,8, begitu juga untuk nomor selanjutnya. Jadi R-hitung untuk nomor 2 0,9, R-hitung untuk nomor 3 0,79, R-hitung nomor 4 0,67, dan R-hitung nomor 5 itu adalah 0,85. Selanjutnya, menentukan R-tabel dengan alfanya adalah 0,05 yaitu 0,514. Maka, R-tabel dari nomor 1 sampai 5 itu 0,514. Setelah itu, menentukan kualitas valid atau tidak dengan ketentuan jika R-hitungnya lebih dari R-tabel, maka kualitasnya adalah valid, dan juga sebaliknya, jika R-hitungnya kurang dari R-tabel, maka tidak valid. Karena pada data ini R-hitungnya lebih dari R-tabel, maka statusnya adalah valid semua. Sehingga didapat kesimpulan untuk nomor 1 dengan R-hitung 0,8 dan R-tabel 0,5, maka statusnya valid. Nomor 2, R-hitungnya 0,9 dan R-tabel 0,5, statusnya valid. R3-nya 0,79 dengan R-tabel 0,5, statusnya valid. R4 dengan R-hitungnya adalah 0,6 dan R-tabel 0,514, status valid. Dan juga yang kelima, R-hitungnya 0,85 dengan R-tabel 0,514 dengan statusnya valid juga. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, tahapannya yaitu menyiapkan data responden yang telah didapat, ini dengan respondennya juga 15 dan soalnya ini 5. Sama dengan uji validitas tadi. Selanjutnya menghitung total skor dari masing-masing responden, yaitu ini 34, 31, 18, dan seterusnya. Selanjutnya menghitung varians butir dengan rumus varian pada Excel. Selanjutnya menjumlahkan varians butirnya dan varians total, didapat varians butirnya 11,133 dan varians totalnya 35,57. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien dari reliabilitasnya dengan rumus Alpha-Cronbach. Didapat reliabilitasnya yaitu 0,8587. Nah, setelah didapat koefisien Alpha-Cronbach ini, maka menentukan kualitas reliable atau tidak dengan ketentuannya yaitu jika R11-nya lebih dari 0,8 dan kurang dari sama dengan 1, maka sangat tinggi. Jika R11-nya lebih dari sama dengan 0,6 dan kurang dari sama dengan 0,8 itu reliabilitasnya tinggi. Jika R11 lebih dari sama dengan 0,4 dan kurang dari sama dengan 0,6 itu sedang. Dan jika lebih dari sama dengan 0,2 kurang dari sama dengan 0,4 itu rendah. Dan jika lebih dari sama dengan 0 tetapi kurang dari sama dengan 0,2 itu reliabilitasnya sangat rendah. Karena di sini tingkat reliabilitasnya 0,85, maka interpretasinya adalah sangat tinggi, yaitu sangat reliable. Selanjutnya yaitu menentukan tingkat kesukaran. Nah, ini berdasarkan data hasil angket 60 responden dengan jumlah 5 soal. Didapat datanya seperti pada slide. Nah, selanjutnya ini menentukan menghitung tingkat kesukarannya dengan rumus MEN dibagi dengan skor maksimal.
Kemudian di sini ada kriteria dari tingkat kesukaran, yaitu jika kurang dari 0,3 maka termasuk sukar. Jika tingkat kesukarannya lebih dari 0,3 tetapi kurang dari sama dengan 0,7 itu kategorinya sedang, dan jika tingkat kesukarannya lebih dari 0,7 itu kategorinya mudah. Nah, berdasarkan data tadi didapat MEAN untuk nomor 1 adalah 5,967, nomor 2 6,15, nomor 3 0,1, nomor 4 6,3167, dan nomor 5-nya 6. Dengan skor maksimal tiap soalnya yaitu 10. Berdasarkan rumus tadi didapat tingkat kesukarannya yaitu 0,59, 0,61, 0,63, dan 0,6. Maka berdasarkan kategori tingkat kesukaran, maka kriteria untuk nomor 1 yaitu sedang, nomor 2 dan sampai nomor 5 juga sedang. Jadi kesimpulannya, berdasarkan perhitungan uji tingkat kesukaran pada data dengan 60 responden dan 5 soal, diperoleh bahwa seluruh soalnya memiliki kriteria tingkat kesukaran yang sedang. Uji selanjutnya yaitu uji daya pembeda dengan hasil respondennya yaitu 60 dan 5 soal. Nah, tahapannya yaitu dengan mengurutkan data. Selanjutnya, menghitung daya pembeda dengan rumus rata-rata skor kelas atas dikurang rata-rata skor kelas bawah dibagi dengan skor maksimal dengan kriteria daya pembedanya sebagai berikut. Selanjutnya, menghitung total skor setiap soal, skor maksimal, rata-rata skor kelas atas, rata-rata skor bawah, N dikali 27%, daya pembeda dan kriterianya. Nah, totalnya yaitu 358, 369, 366, 379, dan 360 dengan skor maksimal setiap soalnya adalah 10. Didapat N dikali 27%-nya yaitu 16,2. Selanjutnya, rata-rata kelas atas dan kelas bawahnya ada pada tabel, yaitu didapat daya pembedanya 0,18, nomor 2 0,2, nomor 3 0,27, nomor 4 0,13, dan nomor 2-nya 0,15. Selanjutnya dengan menentukan kriteria berdasarkan tabel tadi sebelumnya, didapat kriteria yang pertama yaitu jelek, kriteria kedua yaitu cukup, kriteria ketiga cukup, kriteria keempat dan kelima jelek. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan uji daya pembeda pada data dengan 60 responden dan 5 soal, diperoleh bahwa terdapat 3 soal yaitu nomor 1, 4, dan 5 termasuk kategori jelek, dan 2 soal yaitu nomor 2 dan 3 dengan kategori cukup. Uji yang terakhir yaitu uji penskoran dan skala penilaian dengan data skor 60 peserta didik pada slide. Nah, teknik penskorannya dengan kriteria jika peserta didik menjawab dengan benar dan tepat secara rinci, mendapatkan skor 10, tetapi jika tidak menuliskan diketahui, ditanya dan dijawab, mendapatkan skor 9. Jika menjawab dengan benar tetapi tidak rinci, mendapatkan skor 8. Satu bagian penyelesaian tidak dituliskan mendapatkan skor 7. Dua bagian penyelesaian tidak dituliskan mendapatkan skor 6. Menjawab dengan benar tetapi tidak menuliskan cara penyelesaian mendapatkan skor 5. Hanya menuliskan penyelesaian tanpa adanya jawaban mendapatkan skor 4. Penyelesaian dua bagian saja tetapi salah mendapatkan skor 3. Menuliskan penyelesaian satu bagian tetapi salah mendapatkan skor 2. Menuliskan diketahui dan ditanya dan dijawab saja mendapatkan skor 1. Ini merupakan data perolehan total skor mentah dari 60 peserta didik. Selanjutnya, untuk menentukan skala penilaian, tahapan yang pertama dengan mengurutkan data terlebih dahulu, kemudian menghitung rentang data dengan rumus data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertingginya yaitu 44 dan data terendahnya yaitu 17, maka rentang datanya adalah 27. Selanjutnya menghitung kelas interval dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N dengan N-nya adalah 60, maka didapat kelas intervalnya yaitu 6, dan intervalnya dengan rumus rentang data dibagi dengan kelas interval 27 dibagi 6 yaitu 4,5 dibulatkan menjadi 5. Selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi dengan kelas intervalnya 6 dan dengan intervalnya 5, maka seperti pada tabel. Nah, berdasarkan tabel distribusi frekuensi untuk kelas interval yang pertama,
dimulai dari 41 sampai 46 dengan frekuensinya 4. Kelas interval kedua yaitu 35 sampai 40 dengan frekuensinya 19. Kelas interval 3 dengan frekuensi 26. Kelas interval keempat dengan frekuensi 8 dan kelas interval kelima dengan frekuensinya 3. Selanjutnya menghitung mean terkaan, deviasi duga, dan mean sebenarnya. Nah, rumus mean terkaannya ada yaitu 29 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 31,5. Mean terkaan ini dilihat dari interval yang mempunyai frekuensi terbesar, yaitu kelas interval 29 sampai 34. Nah, mean terkaannya tadi didapat 31,5. Selanjutnya, deviasi duga ini pada mean terkaannya diberi dengan nilai 0 dan pada kelas atasnya diberi nilai plus 1. Masing-masing plus 1 dan nilai kelas bawahnya masing-masing minus 1. Selanjutnya menghitung rumus mean sebenarnya dengan rumus mean terkaan ditambah 1 dikali total dari frekuensi dikali deviasi duga dibagi dengan n, didapat mean sebenarnya yaitu 32,71. Selanjutnya menghitung standar deviasi dengan rumus I akar dari fd kuadrat dibagi dengan 6 dikurang dari fd per n dikuadratkan, didapat standar deviasinya yaitu 5,57. Selanjutnya mengubah skor mentah ke skala penilaian dengan rumus mean ditambah skala angka dikali dengan standar deviasi. Untuk skala yang 2,25 didapat total skornya yaitu 45. Untuk skala angka yang 1,75 didapat total skornya 42. Begitu juga dengan seterusnya. Maka penjabarannya untuk kurang dari 23 itu mendapatkan nilai 1, 23 sampai 25 mendapatkan nilai 2, 26 sampai 28 mendapatkan nilai 3, sampai dengan 45 sampai 50 mendapatkan nilai 10. Maka data penilaian 60 responden dalam skala 1 sampai 10 didapat sebagai berikut. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pemberian skor pada hasil uji 60 responden, diperoleh skor akhir pada skala 1 sampai 10 sebagai berikut. 0 siswa mendapatkan nilai 10, 3 siswa mendapatkan nilai 9, 6 siswa mendapatkan nilai 8, 10 siswa mendapatkan nilai 7, 7 siswa mendapatkan nilai 6, 17 siswa mendapatkan nilai 5, 6 siswa mendapatkan nilai 4, 5 siswa mendapatkan nilai 3, 3 siswa mendapatkan nilai 2, dan 3 siswa mendapatkan nilai 1. Sekian pembahasan mengenai evaluasi pembelajaran, pengembangan soal, serta pengujiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.